Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nirma dari Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur. Dalam rangka penilaian ujian akhir semester kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai materi manajemen strategi dengan tema Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Bagaimana mempertahankan eksistensi di pasar tanpa bersaing? Istilah konsep Blue Ocean Strategy telah diperkenalkan sejak tahun 2005 oleh W. Chen Kim dan Ryan Moore-Butney. Namun strategi ini masih relevan bagi bisnis untuk mempertahankan eksistensinya di pasar dengan menghilangkan kompetisi dan meraih kesuksesan tanpa pesaing. Istilah Blue Ocean digunakan secara bersamaan dengan istilah Red Ocean untuk menggambarkan dua kondisi pasar yang bertolak belakang. Red Ocean menggambarkan kondisi pasar tradisional yang penuh sesak dengan tingkat persaingan yang tinggi atau berdarah-darah, sehingga kesempatan bagi bisnis untuk memperoleh laba dan berkembang semakin berkurang. Sedangkan istilah untuk Blue Ocean menggambarkan situasi pasar yang belum terjamah dan banyak diketahui, di mana permintaan diciptakan oleh produsen, sehingga masih banyak kesempatan bagi bisnis untuk berkembang. Dalam pasar yang bersifat Blue Ocean, kompetisi menjadi tidak relevan karena belum banyak pebisnis yang memasuki pasar yang sama, atau bisa jadi bisnis ini merupakan satu-satunya pemain dalam bisnis tersebut. Seperti sifat samudra yang berwarna biru, pasar yang diciptakan dengan Blue Ocean Strategy masih sangat luas, berpotensi untuk dikembangkan dan nyaris tidak terbatas. Mengapa banyak perusahaan masih terjebak dalam pasar Red Ocean? Alih-alih mencoba perpindahan ke pasar Blue Ocean, kita kembali pada sejarah perkembangan strategi bisnis, di mana fondasi dari strategi bisnis yang umum digunakan adalah strategi perang untuk menghadapi kompetisi, memperbesar pangsa pasar pada wilayah yang terbatas. Para CEO perusahaan umumnya telah dibekali dengan dasar-dasar strategi Red Ocean dan bagaimana cara menghadapi strategi pada pasar tersebut. Ketika bisnis didorong untuk melakukan strategi Blue Ocean, tidak banyak pedoman yang dapat diikuti untuk menciptakan pasar Blue Ocean dan menjalankan strategi tersebut. Inilah yang menyebabkan sebagian besar CEO tetap berfokus pada Red Ocean atau pasar yang sudah mereka pahami, di mana mereka siap bersaing di dalamnya. Prinsip dari Blue Ocean Strategy. Prinsip dari Blue Ocean Strategy adalah menghilangkan kompetensi dengan menciptakan inovasi pada value yang dibawa oleh bisnis, baik value bagi perusahaan maupun value bagi konsumen. Strategi ini bisa dilakukan dengan mengubah pola pikir dan menggunakan pendekatan sistematik sebagai berikut, yaitu 1. Haruskan faktor yang tidak memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. 2. Kurangi faktor yang berlebihan untuk mencegah over delivery atau pemberian value berlebih kepada konsumen. 3. Tingkatkan faktor penting untuk menghilangkan kompromi dan meningkatkan value yang ditawarkan industri kepada konsumen. 4. Ciptakan value yang belum pernah ditawarkan industri. Dengan menerapkan pendekatan sistematik tersebut, perusahaan akan menciptakan diferensiasi dan meningkatkan nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan dapat menciptakan pasar Blue Ocean yang bebas persaingan dan meraih keberhasilan di dalamnya. Bisnis internasional. Bisnis internasional memiliki tujuan mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan bisnis internasional. Memilih metode apa saja yang dapat ditempuh bagi perusahaan yang hendak melakukan ekspansi produksi ke luar negeri atau go internasional. Memahami motivasi melakukan
internasional bisnis, dan juga menjelaskan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global, menerangkan tentang strategi global total. Bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Penggolongan bisnis internasional berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya atau jenis perdagangan luar negeri, perdagangan jasa, investasi portfolio, investasi asing langsung. Berdasarkan tahapan evaluation. Metode Go Internasional meliputi ekspor, pemberian lisensi, kontrak manajemen, franchising, kontrak manufaktur, patungan, pembukaan cabang, operasi global, dan investasi portfolio. Metode Go Internasional. Perusahaan dapat menjadi eksportir langsung, eksportir tidak langsung, atau menggunakan perantara. Jenis jasa perantara yaitu agen ekspor manufaktur, wakil manufaktur, agen komisi ekspor, dan pedagang ekspor. Kelebihan dan kekurangan metode Go Internasional yaitu kelebihannya resiko amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha luar negeri. Merupakan cara mudah untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Kekurangannya adalah melakukan ekspor mungkin lebih mahal dibandingkan metode lain dilihat dari per unit biaya, yaitu terutama biaya komisi, biaya ekspor, pajak, transportasi, dan juga kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Kurang dapat digunakan sebagai alat penetrasi pasar yang optimal karena pengepakan atau promosi yang kurang digarap dengan benar. Tambahan pangsa pasar dapat hilang bila pesaing lokal menjiplak produk atau jasa yang ditawarkan eksportir. Lisensi metode Go Internasional. Melalui lisensi, suatu perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak atau intangible rights kepada perusahaan asing, meliputi pembelian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, atau keahlian. Kelebihan lisensi metode Go Internasional yaitu pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibandingkan hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Perusahaan pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas penggantian suku cadang di luar negeri. Para perusahaan penerima lisensi akan mendapatkan hak memproses dan teknologi yang pada gilirannya mengurangi biaya riset dan pengembangan. Kekurangannya adalah membatasi kesempatan mendapat keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Dengan memberikan hak kepada perusahaan lain, perusahaan pemberi lisensi kehilangan cabang yang dimiliki penuh dalam metode Go Internasional. Dengan mendirikan cabang di luar negeri,
yang dimiliki penuh perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran dan persatuan harga dan penentuan harga, keputusan produksi dan mempertahankan kelebihan teknologi. Perusahaan berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Dalam mendirikan cabang perusahaan dapat memilih mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Operasi global dalam metode Go International. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global, di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Contoh seperti Levi Strauss, PepsiCo, dan Coca-Cola. Investasi portfolio dalam metode Go International. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional, yaitu uang, obligasi, surat dagang, sertifikat deposito, dan saham. Investasi dalam rekening bank di luar negeri atau pinjaman luar negeri. Alasannya, melakukan diversifikasi portfolio ini di berbagai pasar dan lokasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, menghindari resiko politik, berspekulasi di pasar valuta asing. Investasi motivasi dalam internasionalisasi bisnis. Teori pasar tidak sempurna. Masing-masing segera mempunyai sumber daya yang berbeda dalam memproduksi suatu barang. Teori keunggulan komparatif. Negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi, produksi, dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Teori skala produk, yaitu perkembangan hidup suatu produk mengikuti iklim dan mengikuti siklus, masa awal dan masa pertumbuhan serta keuntungan, masa pematangan dan masa proses penurunan. Keunggulan yang diperoleh pada kompetitif. Bagaimana memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global? Yaitu mengurangi biaya dan adaptasi pada pasar global. 3 strategi internasional, yaitu strategi global menekankan pada skala ekonomi dengan produk dan jasa yang distandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Lalu strategi multidomestik, yaitu menekankan pada diferensiasi produk dan jasa untuk dapat beradaptasi dengan pasar lokal. Strategi transnasional mencoba mengoptimalkan trade-off antara efisiensi, adaptasi lokal, dan pembelajaran. Demikian materi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam Budi Luhur.